Di video kali ini, kita akan belajar membuat sebuah simulasi untuk jaringan komputer menggunakan salah satu tools yang sering atau banyak dipakai, yaitu paket tracer. Adapun untuk download dari tools tersebut, rekan-rekan mahasiswa bisa mengunjungi website tutorialkampus.com ya. Di sini sudah saya sertakan postingan untuk paket tracernya ya. Di sini, jadi silakan scroll ke bawah ya. Nah, di sini ada paket tracer untuk 64 bit untuk Windows, kemudian untuk 32 bit Windows juga, dan untuk Mac OS ya. Nah, di sini saya kebetulan pakai Windows 10 64 bit, jadi saya akan mendownload yang 64 bit ya. Ini sebesar 147 megabyte. Saya download dulu. Nah, setelah selesai langsung kita klik saja filenya supaya langsung melakukan instalasi. Kita klik yes, kemudian I accept, next lagi, next install. Tunggu beberapa saat dulu ya. Nah, setelah proses instalasi selesai, di sini langsung kita launch, klik finish. Kita coba dulu ya. Nah, di sini klik OK. Ini sedang melakukan uh, startup-nya dulu. Nah, di sini low access. Uh, untuk tampilan ini kita guest login aja ya. Guest login. Guest login. Bentar. Oke, kita login lagi apa? Buka lagi. Nah, ini guest login. Biasanya sebentar ya. Oke, kalau sudah kita menekan tombol guest login, biasanya kita harus menunggu beberapa saat terlebih dahulu ya. Nah, nanti kalau sudah sukses akan tampil jendela dari paket tracernya seperti ini ya. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Di sini ada beberapa menu ya. Di sini ada beberapa menu yang nantinya untuk ke depan nanti akan banyak atau akan sering kita pakai. Kemudian ini menunya. Kemudian ini ada toolbar ya. Toolbar nanti juga bisa kita pakai pada saat melakukan atau membuat simulasi jaringan. Nah, ini adalah lembar kerja ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa scroll ke bawah untuk membuat desain jaringannya. Nah, kemudian di sini ada device atau peralatan hardware ya. Ada network device, kemudian ada end device ya. Nah, ini adalah sub device-nya ya. Di sini misal saya pilih network device, di sini ada eh switch ya, ada router. Ini karena di sini saya memilih untuk sub device-nya router, maka di sini ada beberapa tipe router ya. Kemudian kalau misalnya saya pilih switch, di sini ada beberapa tipe switch juga ya. Nanti kita akan banyak memakai yang versi yang 295024 biasanya ya. Kemudian ada hub, di sini juga ada beberapa versinya ya. Kemudian ada wireless device, di sini juga masih ada. Nah, jadi nanti rekan-rekan mahasiswa bisa memilih berdasarkan keperluan yang akan dibuat ya. Ada security-nya, ada one emulation ya. Kemudian di bagian end device juga ada komputer ya, ada PC, ada laptop, ada server.
Nah, biasanya nanti kita akan menggunakan atau sering menggunakan dari end device ini, ya. Pokoknya nanti rekan-rekan mahasiswa tinggal klik yang, device-nya atau peralatan hardware-nya, kemudian ini untuk home, ya, tapi ini jarang kita pakai. Yang sering kita pakai adalah end device, kemudian di sub device-nya itu kita akan pakai PC, laptop, server, ya. Kemudian nanti akan ada, device untuk kabel ya, di sini. Kabelnya jadi kabelnya nanti rekan-rekan mahasiswa bisa pilih ya, seperti itu. Nah, kemudian ini router ya tadi ya, ini router ya, jadi nanti biasanya si perangkat router ini ya, itu bisa menghubungkan sebuah network yang berbeda atau IP kelasnya yang berbeda, itu kita bisa menggunakan router ya. Kemudian di sini ada beberapa router yang, eee, bisa kita pakai ya, nanti bisa kita pakai untuk tipe routernya nanti bisa disesuaikan. Kemudian selanjutnya ada switch ya. Nah, nanti di switch ini ada beberapa port ya, yang nantinya bisa kita pakai untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat komputer yang lainnya ya. Nah, di sini juga ada di device tadi sudah saya, jelaskan ada PC, ada laptop, ada server, seperti itu. Kabelnya juga sudah ya. Nah, jadi nanti untuk kabel apa ini, kabel apa ya, contoh ini kabel apa ya, kabel straight, ada kabel ada beberapa tipe kabel ya. Contoh yang pertama adalah kabel straight ini ya. Jadi nanti straight itu berfungsi untuk, menghubungkan device atau perangkat yang berbeda, misalnya PC dengan hub ya, si kabel ini straight, kemudian PC dengan switch, kemudian router dengan hub atau router dengan switch. Nah, selanjutnya ada kabel untuk, crossover ya. Jadi ini straight, ini crossover, ya, ini straight. Jangan sampai salah pilih ya. Yang kita sedang pilih adalah kabel crossover. Nah, kabel crossover ini nantinya bisa kita gunakan untuk menghubungkan perangkat atau device yang sama. Misalnya antara komputer dengan komputer, kemudian antara switch dengan hub, atau switch dengan switch ya, atau router dengan router, atau router dengan PC ya, seperti itu. Jadi nanti untuk beberapa studi kasus, untuk rekan-rekan mahasiswa nanti akan disesuaikan dengan studi kasus yang, eee, yang ada di modul ya. Nah, selanjutnya, sebentar, lembar kerja sudah ya, lembar kerja sudah. Selanjutnya, misalnya kita akan memilih end device ini ya, kita memilih antara laptop misal di sini, laptop pertama ya, laptop nol dengan laptop yang kedua. Nah ini, contoh di sini kita akan menggunakan, jaringan peer to peer ya, tengah ya. Selanjutnya kita akan menggunakan kabel straight ya. Sebentar, kita akan menggunakan kabel mana kira-kira? Menggunakan kabel ini, crossover. Nah, di sini biasanya ada USB 0, ada USB 1 ya. Kemudian
ada pas Ethernet. Nah, biasanya nanti akan kita pakai pas Ethernet ini ya. Klik misalnya. Ini juga dihubungkan dengan kabel pas Ethernet yang komputer ke satu ini, ya. Jadi nanti akan terhubung seperti ini, ya. Jadi nanti untuk, koneksi bisa kita sesuaikan dengan perangkat yang akan kita pakai. Contoh misalnya, jika kita ingin mengetahui, alamat IP atau IP address ya, di sini juga kalau kita sorot komputernya sudah kelihatan ya. Ini juga sama, yang ini kalau kita sorot dengan mouse itu akan kelihatan. Nah, kalau ingin mengetahui lebih lanjut, oh, nama komputer atau alamat IP address, jadi kita tinggal double klik di sini ya. Nah, di bagian ini saya buka yang sebentar, yang atau laptop satu ya, laptop nol di sini ya. Kita ke bagian config. Nah, di sini akan ada nama dari perangkat yang nantinya akan kita pakai. Jadi ini bisa disesuaikan atau kita mengikuti atau menggunakan nama default-nya ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada di tab ya, ada tadi ada tab physical, ada tab config, ada tab desktop. Ini nanti akan banyak juga kita pakai ya. Kemudian ada tab programming ya, kemudian ada tab atribut. Kita ke tab desktop dulu ya. Tab desktop, jadi nanti kita untuk melakukan konfigurasi alamat IP itu kita pilih IP configuration ini ya. Nanti juga kita akan pakai terminal, kemudian ada command prompt ya. Nanti yang lainnya nanti akan kita pakai di pertemuan yang lain. Misalkan contoh, nah ini ya, kalau misalkan kita hilangkan ini seperti ini ya. Nah, kalau kita pilih lagi IP configuration, nah seperti itu ya. Di sini kita akan menggunakan, alamat IP address statis ya. Contoh di sini misalnya 192.168.10.10. Nanti subnet masknya akan secara otomatis terisi. Untuk sementara kita setting seperti ini saja dulu ya. Kemudian apalagi ya? Sudah sepertinya. Desktop ya. Kemudian oke, kita sekarang ke desktop ya. Ini coba salah. Kita ke apakah di sini bisa kita ping 192.168.10.11. Apakah ada reply prompt atau RTO? Ya, RTO di sini ya. Kenapa? Karena ini belum tersambung. Jadi akan, statusnya adalah RTO atau request timeout. Oke, ini keterangannya adalah request timeout. Kenapa? Karena belum diatur alamat IP yang satunya ya. Coba kita atur dulu. Ini kan tadi sudah nih. Ini sebentar. Ini kan sudah nih ya. Sekarang ini yang ini 192.168.10.10 10 10 ya. Kemudian ini subnet masknya. Oh, kenapa? Sebentar. 92 atau 68 10 11 misal. Seperti itu ya. Oke. Nah, oke. Sekarang
coba kita ping, kita ping ya, sebentar, ping 192, 168, 10, 10. Ah, itu ada keterangan di reply from ya. Karena apa? Kita di laptop yang ke satu ya kan tadi ada nol, laptop nol dan laptop satu ya. Ini laptop nol, ini laptop satu. Ingat ya di sini karena laptop nol itu alamat IP-nya adalah 192.168.10.10 ya. Jadi dia akan memberikan respon bahwasannya koneksi sudah tersambung ya. Oke, kita coba ini masih di laptop satu ya. Contoh misalnya tidak ada. Kenapa? Karena di sini alamat IP address-nya ada dua saja, yaitu laptop nol ya. Laptop nol itu tadi 192.168 10.10 ya. 192.168.10.10. 10. Jadi pada saat dipanggil, ping dulu ya, ping dulu, lupa saya, ping dulu. Jadi pada saat dipanggil itu akan melakukan respon, akan ada respon ya. Coba kalau kita panggil lagi, itu juga sudah ada respon karena masing-masing dari kedua perangkat ini sudah memiliki IP address jadi bisa saling berhubungan dan saling panggil ya, seperti itu, saling bisa di-ping. Seperti itu misalnya saya dari sini ya. Saya dari sini ping 192, 168, 10, 11. Nah, dia akan langsung membalas ya, karena dia laptop nol itu melakukan ping ke laptop satu karena alamat IP-nya sudah diidentifikasi jadi langsung bisa tersambung. Itu ya. Nah, jadi untuk video yang pertama ini saya rasa sudah cukup lah ya. Nanti kita lanjutkan di video tutorial berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.